Putri Hijau dari Kerajaan Aru. Dalam bahasa Karo, Guru Sembiring si Pentar. Pada zaman ketika kerajaan-kerajaan masih dipimpin dengan kebijaksanaan dan keberanian, hiduplah seorang putri yang termasyhur ke seluruh negeri, Putri Hijau. Ia dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena wibawanya, kecerdasannya, dan hatinya yang penuh kasih. Putri Hijau selalu turun menemui rakyat, membantu yang kesusahan, menguatkan yang lemah, dan memikirkan strategi demi menjaga kedamaian Kerajaan Aru. Putri Hijau memiliki 2 saudara laki-laki, 3 bersaudara penjaga negeri. Putri Hijau memiliki 2 saudara laki-laki yang luar biasa. Yang pertama adalah Panglima Darat, gagah dan tak terkalahkan di medan perang. Serangannya begitu dahsyat hingga dijuluki meriam kerajaan. Karena sekali maju, musuh bisa mundur ketakutan. Saudara kedua adalah penguasa lautan, pelaut yang hebat yang mampu menaklukkan badai. Kapalnya melaju seolah dibimbing kekuatan gaib, sehingga rakyat menjulukinya Naga Laut, sang penjaga samudra. Bersama Putri Hijau, mereka menjaga kerajaan dalam kedamaian dan kemakmuran. 7 raja yang datang meminang. Kecantikan dan kebijaksanaan Putri Hijau terdengar hingga ke negeri-negeri jauh. Suatu hari, 7 raja datang bersamaan. Semuanya ingin mempersunting sang putri. Dengan tenang, putri berkata, "Bagaimana mungkin aku memilih tanpa mengetahui siapa yang paling layak memimpin dengan bijaksana? Bertandinglah secara terhormat. Pemenanglah yang pantas menjadi pendampingku." Demikian kata Putri Hijau. Ke-7 raja pun bertarung sengit, namun karena kesombongan dan amarah, mereka saling menyerang tanpa kendali hingga akhirnya semuanya gugur. Itulah strategi Putri Hijau, bukan untuk mencelakai, melainkan untuk menghentikan ambisi yang lahir dari keserakahan. Sesungguhnya, hatinya telah tertaut pada seseorang yang tak pernah benar-benar bisa ia miliki. Lamaran paksa dari negeri seberang. Ketika kabar kecantikan Putri Hijau sampai ke Kesultanan Aceh, sang sultan mengirim utusan untuk membawanya menjadi permaisuri, bukan dengan cinta, melainkan dengan paksaan. Melihat kakaknya bersedih, kedua saudara Putri Hijau bersumpah, "Kami akan mempertahankan kebahagiaanmu sampai napas terakhir." Pengorbanan sang meriam darat. Di perjalanan darat, pasukan Aceh dihadang oleh sang adik pemberani. Ia bertempur dengan kekuatan luar biasa, melindungi kakaknya tanpa mundur selangkah pun. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Ia jatuh setelah perlawanan terakhir yang menggetarkan bumi. Putri Hijau menangis pilu, tetapi ia tetap dibawa pergi. Keajaiban sang naga laut. Putri Hijau dikurung dalam sangkar emas dan dibawa dengan kapal. Di tengah lautan, muncul saudara tertuanya, sang naga laut. Dengan keberanian tak tertandingi, ia mengalahkan para penjaga kapal. Lalu ia mengangkat sangkar emas itu dan menyelam jauh ke dasar laut, menyelamatkan Putri Hijau dari pernikahan paksa. Sejak itu, Putri Hijau tak pernah kembali ke daratan. Doa abadi rakyat Aru. Rakyat kerajaan Aru percaya Putri Hijau hidup dalam kedamaian di alam lain. Dia hidup dengan kekuatan yang sakti. Setiap menanam padi, hati rakyat kerajaan Aru akan terharu mengingat perjuangan sang putri dan kedua saudaranya, penjaga negeri yang rela berkorban sampai titik darah penghabisan.
untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan kerajaan Aru. Ketika menyemai padi, rakyat berdoa, "Putri Hijau, berkatilah tanah kami." Saat panen tiba, mereka bersyukur, "Terima kasih atas pengorbananmu yang menjaga negeri ini tetap makmur." Dan hingga kini, legenda berkata, Putri Hijau dan Sang Naga Laut tetap menjaga Haru dari kejauhan. Apa pesan moral dari dongeng ini? Kecerdasan lebih kuat dari kekerasan. Cinta sejati tak boleh dipaksakan. Pengorbanan demi kebaikan banyak orang adalah kemuliaan terbesar. Penulis Rosemary Perangin-Angin, diadopsi dari dongeng sang nenek ketika masih kecil. Bujur ibas kiriman Bapa kami, Barata Brahmana. Mujajua kita kerina. Narator Julianus Limbel.